Duluan gua sebelum itu. Oh, sebelum babi ngepet berarti? Iya. Nih viral di cryptocurrency. Kalau Tante Bos lihat komen-komennya, sebingung apa sih orang-orang nih, orang awam tentang cryptocurrency? Yang paling aneh ini, mereka bilang duitnya dari mana gitu. Kurang paham, kali ini kedatangan Tante Bos. Tante Bos, gitu kayak teriak-teriak gitu. Diam aja dia. Gue bingung gue. Tante Bos nih. Kita kenalan dulu kali ya, kan Iya. banyak. Nah, itu miring Tante Bos nih. Apa Nih ya? arahin di depan mulut nih. Oh, ininya. Iya. Nah, segitu. Nah, Tante Bos, kita kenalan dulu. Mungkin banyak yang belum kenal, mungkin juga udah banyak yang kenal. Nama aslinya nih Tante Bos siapa sih? Boleh kasih tau gak nama aslinya? Boleh. Nama aslinya. Gue tuh dari nama asli ya dari gue SD, SMP, SMA tuh jarang yang tahu nama asli gue sampai gue sebelum terjun ke Instagram. Oke. Gue SD dikenalnya sebagai Mandek. Mandek. Kenapa Iya, Mandek? nggak tahu. Dipanggilnya Mandek tuh ada alasannya kenapa? Panggilan teman-teman kecil. Oke, Mandek. SMP gue dipanggil Boma. BM. Apa BM. BM tuh artinya banyak mau. Kalau di anak gaul sekarang tuh ini banyak BM. Bukan nih. nama panjang asli, nama gue tuh panjang banget. Oke. Di belakangnya BM. BM, Pokoknya kalau oke. di jalan ada yang manggil, "Woi BM." Oh, anak Itu SMA. gue tahu, anak SMP. Oh, SMP. Kalau SD tadi Mandek. Mandek. Kalau SMA? SMA Bomat. Bomat. Bodoh Iya. amat tuh SMA bukan? Bodo amat. Oh. Benar. Itu lagi hits-hitsnya 2007 2008 lah. Apaan sih lu Bomat gitu Oh kan. iya benar juga benar. Jadi itu kalau di jalan ada yang Bener, manggil gue Bomat. Anak berarti, SMA. oh gue tahu nih anak SMA nih. Oke, kuliah Momo. beda-beda ya. Nah, di bisnis, nih semua teman bisnis gue itu tahu sebelum gue di Instagram, gue kan tuh di sosmed itu November 2020. Sebelum November 2020 itu seluruh teman bisnis gue itu tahu nama gue Dela. Oke, jadi nama ada 5. Ini kayak buronan Tante Bos, banyak Iya, banget nama. teman-teman gue di Tanah Abang, bisnis gue Tanah Abang di fashion tuh tahu nama gue itu Dela. Dela. Nama aslinya siapa? Nah, baru kan Nih karena dirahasiakan atau enggak nih? enggak sih, enggak masalah. Karena di Instagram katanya harus nama asli lah, apalah gitu, gue kurang paham kan. Ya udah, baru tuh orang-orang pada tahu Desi Indarti. Desi Indarti. Kok Pak katanya panjang tuh pendek? Ada Desi Indarti Purnama Putri Nimar BM. Waduh. BM masih ada BM-nya juga? Iya. BM-nya apa artinya? Nama orang tua. Desi Indarti Purnama Putri Nimar BM. Makanya katanya waktu SMP tuh gue lahir di kereta. panjang. Kata kawan-kawan gue. Oh, gitu. bergerbong-gerbong ya. Ya, tapi sebenarnya kalau nyaman, gue nyaman banget dipanggil Dela. Karena itu hoki. Oh gitu. Gue punya kawan. Dela tuh panggilan SMA tadi. Panggilan Tanah Abang. Bisnis Tanah Iya. Abang. Gue punya kawan nih hoki lu nih di sini. Terus kata dia muka gue agak bulat tuh hoki juga di Chinese tuh. Oke, Dela tuh apa? Kan Desi Indarti kok jadi Dela? Di bisnis. Iya, kenapa Dela gitu Tante Ya Bos? nggak tahu, waktu itu kawan gue banyak berdua udah Dela aja, Dela gitu. Random, Lagi lumayan. nongkrong di Tanah Abang. Rubah-rubahan Dela. itu temennya yang rubah-rubah nama orang suka-sukanya Dan ya. mereka bilang itu hoki. Oh, tapi hoki ya? Ya, dan ditambah muka gue bulat gitu katanya hoki Feng kalau shui-nya- di mereka ya. Oh gitu. Nah, itulah berarti Desi panjang Indarti Putri Purnama BM. Salah. Desi Indarti Purnama Putri Nimar Purnama BM. Purnama Putri Nimar BM. Iya. Lumayan panjang. Iya. Nah, kalau kalian udah kenal tuh nama panjangnya Tante Bos tuh memang aslinya panjang. Ya. Dan Tante Bos ini kan November 2020 tadi ya, baru main di sosmed. Ya, baru Baru sebenarnya bikin udah punya. konten. Udah punya, cuman baru bikin konten Iya, aktif. Instagram, Facebook udah punya, tapi paling upload 1 foto, 2 foto. November juga kan udah karena gabut yang itu loh. Apa? PPKM bukan PPKM, sebelum PPKM namanya apa namanya? Lockdown, Ya, gabut. udah gue mulai kayak seru juga nih main Instagram gitu. Terus Nah. viral. Lah jadi ketagihan. Instagram dulu, TikTok dulu. Instagram dulu. Instagram dulu, tapi viralnya di 2016. TikTok. Iya. Nah, di TikTok ini kan Tante Bos nih viral gara-gara cryptocurrency, gara-gara mesin mining. Mesin cuan. Iya. Emang tuh lihat lewat FYP gue sih Tante Bos nih apa? Itu kan kalau nggak salah itu naik gara-gara babi ngepet nggak sih?
Iya. Terus nyerempet ke tuyul gitu kan? Ya, bener gak? Memang waktu itu si kripto, Bitcoin dan lain-lain lagi naik banget. Terus konten babi ngepet kan di Depok. Bener gak sih viralnya pas lagi booming babi ngepet bukan? Bukan. Apa gue salah nih? Duluan Tante Bos dulu. Kayaknya. Yang katanya tetangganya nggak ada kerjaan tapi itu ya. Nah, tapi kok kerjanya apa nih? Kok uangnya banyak itu gitu. Itu duluan gue. Sebelum itu. Sebelum babi ngepet berarti? Iya. Nih viral di cryptocurrency. Nah, kalau Tante Bos lihat komen-komennya, nih sebingung apa sih orang-orang nih, orang awam tentang cryptocurrency? Pada perhatiin nggak? Tante Bos perhatiin komennya nggak? Ya, kadang baca sih, kadang baca. Yang paling aneh yang membingungkan tuh apa? Apakah komen emak-emak yang nanya random atau komen anak muda, ini cryptocurrency ini apa sih gitu? Mesin mining ini apa sih? Yang paling aneh ini, mereka bilang duitnya dari mana gitu. Gimana cara dapat duitnya? Tapi gue juga pertama bingung sih Tante Bos. Ya, duitnya dari mana? Terus ini mesin apa? Belinya di mana tuh? Enggak, kalau beli belum. Mesin kok mesin kayak gini bisa mahal ya gitu kali ya? Ya, terus ini apaan deh? Gitu. Ini server ya? Iya juga sih ya. Kayak mesin server sih memang ya. Ya, itu banyak banget yang bilang itu server gitu. Nah, oke. Itu kulitnya lah, udah kita bahas kulitnya. Nah, sekarang gue mau nanya lebih dalam lagi Tante Bos. Ini awalnya kenal cryptocurrency itu gimana dan kapan? Awalnya bisa kenal? Kalau gue kan gini Alex, gue tipe orang yang mau belajar sesuatu. Terus kedua, gue juga tipe orang yang kalau ada duit lebih udah kita bisnis aja bisa aja. Gue bukan tipe yang ibaratnya duit didudukin diem gitu. Ya, atau gue hambur-hamburin, gue jalan-jalan atau apa, kurang suka gitu kan. Emang awalnya udah perbisnis ya Tante Bos. Ya, gue memilih lebih baik gue gagal di bisnis, ngeluarin modal nih gagal, daripada tuh uang sia-sia nggak jelas. Karena kalau gue gagal, gue itu ibarat itu uang sekolah gue nih. Aduh. Gitu. Sama banget lagi Tante Bos. Ini uang sekolah gue nih. Gitu. Oke, gagal nih, kita ngomongin gagal dulu ya. Uang sekolah yang paling murah dan paling mahal berapa? Gagal ini nih, kita ngomongin gagal. Jadi gue pernah nggak gagal apa? Pernah itu baru. Gue pernah gabut. Jadi waktu Lebaran tuh karyawan pulang semua. Lebaran tahun? 2017-an, 2018. Oke, ini kita lagi gabut, kita dengar ya guys, lagi gabut. Gabut, karyawan pulang, rumah sepi, asisten nggak ada. Terus gue nggak pulang kampung, gue di Jakarta. Terus gue browsing YouTube. Oke. Terus di YouTube gue buka-buka bisnis dong. Terus gue lihat ada peluang bisnis. Terus gue coba ngomongin sama partner gue, modal ada, ya udah gue bikin tuh. Kan libur 2 minggu kan. Apa nih, bikin apa nih? Tentang perikanan. Waduh, gitu, oke. Ya kan? Terus 2 minggu nih ya, kan libur 2 minggu bikin. Terus udah nih, kayaknya bisa cuan nih gini-gini, udahlah ya. Terus di rumah gue ada kolam renang. Kolam renang yang itu gue tahu lagi. Ya. Itu bukan yang itu, bukan kolam renang. Ya, yang itu. Oke. Terus ya udah gue beliin lah ikan. Ikan apa kau boleh tahu? Ikan lele, udah langsung ikan lele gue. Ikan lele. Gue langsung jalan deh. Pokoknya. Ikan lele taruh di kolam renang. Ya, gue kan nggak tahu dari YouTube, lagi gabut aja tuh, bingung mau ngapain, orang sepi di rumah, ya udah gue belanja. Udah gitu gue bikin. Tunggu bentar, beli berapa ikan lele? Ya waktu itu plastik yang bulat-bulat itu. Banyak gak? Banyak, udah ratusan. Ribuan ikan lele. Langsung gue taruh aja deh. Kecil-kecil? Iya. Oke. Besoknya mati semua, kan kita nggak tahu ya, ternyata itu airnya nggak boleh air kolam. Ikan lele taruh di kolam renang tuh gimana sih? Ya. Itu gabut yang paling random sih. Nah terus gimana caranya? Akhirnya kita punya kenalan tuh karyawan yang memang yang lulusan sekolahnya emang khusus perikanan, dan gue percaya dia S2 ya kan. Oh, S2 perikanan. Ada ya S2 perikanan. Ada perikanan, peternakan, macam-macam. Gue cari yang ahlinya lah. Dapat tuh, udah gue langsung beli tanah 4 hektar. Terus ini beli tanah di mana, kau boleh tahu? Di Bogor. Di Bogor. Saya nggak jauh-jauh dari Bogor kan. Terus malah mau gila lagi, waktu itu gue mau cari lagi yang lebih dingin, Sukabumi ke sana. Emang harus dingin? Ya katanya. Oh, kan katanya. Gue belajar di YouTube. Oke. Belajar terus ternak lele. Lanjut. Ya, beli tanah 4 hektar di Bogor. Selama 2 minggu itu gue nyari karyawan, dapatlah yang lulusan salah satu kampus yang emang tentang perikanan gitu. Kan. Udah gue percaya, terus gue beli tanah, udah langsung tuh ya. Bikin kolam ikannya gitu ya. Ya yang segaban-gaban itu tuh. Gitu udah gue ke warga. Ini lucu sih. Ya udah, ternyata gagal.
Habis berapa tuh? Ya 2M-an adalah. Oke. 2M. Dan yang paling capeknya waktunya. Oke. Gue selama 1 minggu 2 kali gue pulang balik Bogor jam 4 subuh. Itu ngecekin tanah, Kan gue ngurusin. Partner gue ini nggak mau yang receh-receh gitu dia. Dia tuh dia ngurusin yang lain. Gue sendiri tuh. Kadang gue nyetir sendiri. Jam 4 gue berangkat dari Jakarta ke Bogor. Target gue jam 9 gue udah balik Jakarta. Karena gue mau ke kantor. Ngecek yang fashion atau bisnis lain juga gitu. Jadi gue pagi tuh harus, dan pagi itu kan ngasih waktu makan lele juga tuh. Gitu. Yang paling capeknya itu yang gue subuh harus berangkat, terus pagi itu gue harus sudah di Jakarta lagi. Itu 2020 ya tadi? 2017, 2019 gitu. Dan ternyata ya gagal. Itu yang paling kecil? Enggak? Sedang? Ya lumayan lah ya. Sedang. Gitu terus ya karena ilmu dari YouTube, terus dengar orang, dan dia juga jauh dari jangkauan kita bisnisnya. Cuma seminggu 2 kali kan. Akhirnya ya udah gitu. Ya. Tinggalin aja udah. Ya udah gue biarin aja, uruslah nantilah kita gimana gitu. Oke, itulah nilai belajarnya ya yang orang. Nah tapi gue nggak nyesel. Satu yang benar-benar gue tahu dari itu. Apa yang Tante Bos dapat? Ternyata di situ ada, ya mungkin gue nggak bisa ngomongin deh ya. Ada sistem bisnis yang nggak bisa diganggu lah. Oh ngerti. Akhirnya dapat pengetahuan itu dari situ ya. Ya makanya kalau ada saudara gue, temen gue, sahabat gue yang lu cek dulu deh. Gue mungkin secara ilmunya udah tahu nih bisa, tapi secara eksternalnya itu. Pesaing lah ya. Iya, gue belum pelajarin, dan kan gue mau numbuh nih anak baru, lu siapa? Udah beli tanah lagi sampai diituin warga tahu. Diapain tuh? Di demo warga. Gue sampai ke kantor camatnya. Lucu banget sih di Tante Bos. Iya. Lucu banget di demo warga. Gue turun nih. Emang dia jauh dari pemukiman warga, tapi emang orang mungkin gue langsung jadi pusat perhatian gitu kan, gede banget gitu ya. Benar, 4 hektar gitu, 4 hektar gede tuh. Iya, gue tuh udah ngadepin warga. Gue turun dari mobil nih Lex, langsung divideoin ya warga. Wih ini orang kaya Jakarta itu tuh, yang bikin tempat kita kayak gituin gue. Gitu. Wih kata gue, jangan sembarang video-video gitu. Tapi tunggu, kenapa gue kayak mau di demo gue itu, tapi udah gue lewatin nih. Gitu. Kenapa itu pengalaman juga tuh. Besok-besok kita kalau bisnis tuh kalem-kalem aja atau gue pikir kan gue udah aman lah dengan itu di situ. Ternyata ya masih ada aja. Tapi kenapa gue lucu banget Tante Bos bayanginnya ya? Iya. Gue lagi bayangin lo turun mobil terus di videoin gue. Nih kata dia, ini nih orang kaya yang Jakarta tuh. Dalam hati gue pasti gue dimasukin ke grup WhatsApp RT mereka. Digosipin ibu-ibu warga kan sekitar ya. Jadi kan Pak Hektar kan ini gue jalan kaki kan. Gue jalan kaki, gue ngelilingin. Dia ditutup seng. Ditutup seng. Tapi kan gue tetap ngecek dong apa ada airnya, yang kan dari perairan juga kan. Takutnya airnya nggak bersih. Gue jalan kaki. Itu bener-bener gue diliatin, diomongin. Padahal gue udah ramah loh, gue bikin santunan di situ, sosial. Udah bagi-bagi ini ya. Udah semua udah aman, segala udah suwon lah, udah pejabatnya udah semua. Gitu. Tapi tetap aja ya. Ya itu yang kita nggak bisa, itu nggak gue pelajarin di YouTube. Harus di lapangan, harus di lapangan. Gitu. Nah, waktu ternak lele tadi itu udah mining atau belum? Udah. Nah, mining dari kapan? Dari gue sama partner gue tuh belajar 2015. Dari 2015 berarti udah 6 tahun dari sekarang. Nah, dan itu lagi berdarah-darahnya mining kan. Orang belum banyak yang tahu. Itu orang belum banyak yang tahu atau sudah banyak yang tahu tapi belum percaya. Tahun itu? Tahun 2017 2016 nggak ada yang percaya sama kripto ini. Jangan kan mining, kripto aja belum tahu kali ya. Enggak. Katanya penipuan lah apa, gue sih udah. Tante Bos ceritain yang soal mining rig ini sampai nggak boleh di apa waktu itu ceritanya, iklan-iklan di YouTube, di Facebook gitu-gitu ya. Setiap ada perbincangan tentang cryptocurrency atau mining itu hilang. Jadi 2016 2017 gue nemuin itu, terus gue ajak kawan-kawan gue yang pengusaha, terus mereka juga pada bikin juga. Udah aman tuh kan. Mereka pada bikin mining juga, bikin mesin rig ya. Bikin juga 2017. 2018 harganya hancur. ETH tuh sampai 2 juta 4 juta. Dari 16 juta tadinya. Wah, dropnya jauh 20% sampai wah, iya. Jauh terus banget itu. Karena waktu itu apapun berita tentang kripto itu nggak ada. Hilang. Saya langsung berpikir jauh nih Tante Bos, apakah itu konspirasi? Gue nggak tahu pada saat itu yang gue jalanin. Gue juga waktu itu hampir menyerah juga sih. Oh, udah mau mundur dari mining rig gitu?
rumah gue tuh didatengin orang. Yang tadinya kawan-kawan gue pada bikin, didatengin sampai orang tuanya datang. Apa nih penipuan ya, nih? padahal kan bukan gue yang nipu. Gue juga dalam keadaan berdarah-darah gitu. Padahal tapi, itu memang keadaan koinnya tuh harganya turun bukan gitu kan. karena gue gitu. Gue juga nggak mau keadaan kayak gitu. Nah, partner gue itu ya udahlah, kita tanggung jawab nama baik kita lebih mahal dari ini. Gue ambilin VGA-nya, gue ganti balikin duitnya. Ya, gue balikin, gue bayar cash, gue transfer 1M 2M tuh waktu itu kan. Tapi mesinnya gue ambil buat gue. Bikin untuk nambang gitu, untuk farming gitu ya? Iya, tapi gue deg-degan juga karena harganya turun terus. Oh iya bener. Merosot. Oke, tadi 16 juta ke 2 juta, merosot lagi gak? Enggak. 2 juta udah mentok? 8 juta, 4 juta sih gitu-gitu, 6 juta gitu-gitu sih, enggak lagi. Berarti ujiannya gak segampang yang mereka pikirkan dan bayangkan juga ya kalau di TikTok ya? Gue sendiri aja waktu itu kayaknya bener deh nih, jangan-jangan penipuan gitu kan. Oh gitu. Udah mikir. Udah mikir ke sana ya? Ya, udah mikir, tapi ya udah gue udah di jalan itu. Dan menurut gue nggak ada waktu lagi buat gue meratapin itu. Lebih baik gue fokus bisnis gue konvensional yang tadi gue buka-buka. Oh, ternak lele, fashion, perkebunan, besi segala macam buat bayarin si mining ini. Nggak ada waktu gue buat sedih. Kebanyakan mikir ya? Iya, karena udah di hadapan gue. Mau gimana? Gitu. Wah, gila juga berarti ya. Nah sekarang tuh udah berapa banyak sih? Boleh kasih tau gak nih? Apanya? Mesin reke Tante Bos nih. Dikit. Aduh ya, berarti dikit banyak nih. Ya dikit lah. Masih banyak yang lebih gede-gede lagi. Cuma mereka gak di TikTok aja. Oh nggak bikin aja gitu ya. Iya. Nah dulu berarti mesin mining dulu itu harganya berapa sih satu rig tuh? Murah. Dulu. VGA tuh masih 1 juta, 2 juta, lu kaliin aja. Berarti satu rig 8 jutaan gitu ya? Ya mungkin 12 jutaan. Iya 8 sampai 12 gitu. Murah-murah sekarang banget. Sekarang yang paling murah 140 juta. 210 ya kan? 210 juta. Ada yang 240 juga ya? Iya ada. Makanya mending invest VGA sih kata gue daripada yang kuning-kuning itu. Apa tuh yang kuning-kuning? Emas. Oh ini nih emas ya? Gue kan buat dipakai ini, tapi iya juga sih. Iya. Gue beli emas iseng kan, gue beli emas buat dipakai ya. Gue masih 1 gram 300 ribuan Tante Bos. Iya. Oh 300 ribu ya? Iya dulu berapa? Kaget juga sekarang udah 1 juta ya? Iya. 900-an sekarang ya. Tapi gak untuk investasi, gue kan untuk dipakai, untuk gaya-gayaan. Iya. Saudara gue di Lampung tuh ada tanah murah tuh teleponin gue mulu. Oh tanah. Ya tanah, pokoknya ada yang jual tanah lah, jual apa, teleponin gue sampai sekarang nih. Tadi sore juga ada yang nelpon gue tuh. Terus nawarin ini, nawarin itu. Kata gue, aduh anak muda sekarang tuh nggak beli itu, belinya kripto, kalau nggak VGA lah. Oh siap. Nah oke nih. Mereka itu mungkin karena pola pikir orang dulu ya masih invest tuh beli rumah, invest tuh beli tanah. Sementara zaman udah berubah. Sekarang orang aja invest beli tanah di metaverse gitu kan. Udah berubah beli tanah digital. Kita jangan ke sana kejauhan ya. Gue mau nanya nih Tante Bos nih ya. Dulu kan dari bisnis fashionnya, bisnis yang lain-lainnya itu membiayai anak usaha baru tuh mesin mining. Nah sekarang pendapatannya gedean mana sih, dari yang mining atau yang fashionnya atau yang dulu-dulunya? Nah ini karena kita tadi punya pemikiran selama masih ada kesempatan, selama ada modal, kita jalanin selama masih ada waktu. Karena kita nggak tahu dari bisnis mana yang bisa bantu, dari bisnis mana yang akan jadi besar nanti. Malah jadi numpang hidup lah, kata kasarnya gitu ya. Jadi gue jalanin aja. Sekarang gue juga punya UMKM kecil-kecil, gue juga produksi tas. Makanya kata manajer, jalanin semuanya aja ya. Ya kata manajer gue, Sudi, ibu nih, gue selama gue masih kuat, maksudnya pikiran gue kita masih muda, pikiran masih bisa nampung ya, tenaga, alhamdulillah modal ada, terus orang-orang masih bisa kerjain aja. Kita nggak tahu depannya. Betul. Nah makanya dari awal. Ya kalau semua tahu, semua jadi orang kaya Tante Bos. Ya gitu. Makanya dari awal bisnis, gue apa aja gue jualin. Gue pernah jualan salad buah itu loh. Padahal gue udah punya kripto itu. Aja random banget. 2015 tuh salad buah gue bikin, terus gue jual. Jadi bikin apa? Bikin online shop atau buka toko? Ada resep Dapur Dela. Dapur Dela. Oke. Gitu. Ada tuh. Gue udah punya lele, salad buah, coba apa lagi? Ada perkebunan, besi. Ini kebun nih apa nih kebun? Sawit. Oke. Sampai sekarang kalau itu. Nah, gue itu sawit sampai sekarang. Ya, sereci itu gue sampai jualan salad yang 8.000 atau 10.000, gue lupa deh tahun 2000 berapa itu. Padahal uang udah cukup, ada banyak lah ya, cukup. Tapi masih jual yang receh gitu. Gue bikin aja, udahlah biarin gitu kan.
Nah, alhamdulillahnya gue punya prinsip itu pas pandemi kemarin, yang itu pada rontok, si pada tumbang ya. Ya, yang tadinya kripto ini, mesin cuan ini gue anggap ya udahlah, nggak nganggap apa-apa maksudnya. Karena kan tadi kasus tadi ya. Jalan-jalanin aja gitu, jalan-jalanin aja. Kalau naik kan, oh sekarang udah 16 juta, sekarang ya gitu ya kan, gitu. Ternyata dia yang backup semuanya, bantu buat nyuntik. Jujur fashion gue keseret-seret nih 2 tahun ini gue bilang minus sih fashion gue, tapi masih bisa masih bisa berjalan. Bahkan gue renov tempat kantor fashion gue itu hampir 700 juta kan, masih bisa. Padahal omsetnya minus tuh jatuhnya karena ditolong sih kripto mining ini tadi ya. Ini kalau mau dibahas sederhanakannya Tante Bos, ini pemain cadangan. Jadi pemain inti yang nyetak gol banyak. Padahal dulu pemain cadangan nih. Akhirnya pemain cadangan jadi pemain inti, yang pemain inti dicadangin. Bener kan? Bener kan? Gitu. Jadi tombak deh ya. Ini kan gue juga salah satu gamers ya Tante Bos. Dan kalau ngelihat VGA itu bertaburan tuh di rumah Tante Bos, kayak anjing nih VGA banyak banget nih. Berarti ada berapa gamers yang mimpinya mempunyai spek visi itu hilang atau enggak gitu, atau menjadi benci sama para miners yang VGA stok diambil semua nih, harga jadi naik. Nah ini dia nih, sorry nih, viral gamer menangis melihat ini, emak-emak borong VGA gaming hingga ratusan juta untuk mining Bitcoin. Coba lihat gambar. Nah ini dia. Gokil. Ini tipe VGA apa nih? Gue lupa tuh berapa ya itu ya. Udah lama ya. Nah tapi sebanyak ini nih dapat haters gak dari gamer-gamer? Banyak banget. Gue di YouTube tuh gue cuma berapa video itu komennya itu semua deh. Yang di TikTok? Di TikTok juga sama. Apa komen yang paling nyangkut, yang keinget? Ini mereka tuh bikin judul yang sinetron itu tuh, azab itu ditimpa VGA gitu-gitu. Anjing lucu banget. Iya itu mama ditimpa yang azab-azab gitu loh. Judulnya dibikin-bikin itu gitu. Lucu sih, kagak nyakitin kalau gue denger. Tapi ya bukan nyakitin, buat gue aneh aja loh. Iya ya gitu. Seorang mama borong VGA, ya, meninggal tertimpa VGA itu lucu banget gitu sih. Saking sakit hatinya mereka gitu ya. Iya. Tapi ada yang ini nggak Tante Bos? Pernah dapet komen yang paling aneh atau yang paling random nggak dari, bukan gamers, dari mak-mak? Ini apa namanya? Apa ya? Gue jarang baca komen-komennya sih. Udah yakin jarang? Bukan masih. Tapi gue lupa. Udah lupa. Bentar. Ada satu kejanggalan Tante Bos nih. Kira-kira kalau boleh tahu nih ya, gue sih sebenarnya tahu, cuman penonton nih. Sebulan itu dari mining bisa dapat berapa sih? Aduh nggak tahu gue, nggak ini. dikit lah. Kok dikit? Oke, gak usah semuanya deh. Masih. Dari satu mesin aja deh, yang nambang ETH bisa dapat berapa sih sebulan? Kayaknya waktu itu kalau ETH gue nggak berani share ya. ETC kayaknya pernah gue update deh. Waktu itu gue baru bikin farm ETC. Gak usah farmnya, satu mesin aja. Misalnya gue beli nih satu mesin. 0, berapa? Berapa gitu. Juta? Lebih gampang aja. Kalau gue beli satu mesin yang 200 juta. Kalau sekarang itu kan fluktuatif ya. 12 jutaan. 12 sampai 10 juta. Nah lu bagi aja 30 hari gitu. 12 juta bagi 30 udah terlalu ribet. Pokoknya kalau beli mesin 200 juta sebulan 12 sampai 13 juta. Iya, fluktuatif itu bisa naik bisa turun. Iya. Bisa naik bisa turun. Iya. Tapi ya kita mining kan konsepnya holder ya. Oke. Biarin aja, makanya ketika udah mining ya bisnis lain tetap dijalanin. Jangan jadi utama. Ya dibiarin aja sih. Gitu. Tetap harus punya sumber pendapatan lain lah ya. Iya. Gue juga mumpung ada kesempatan gue bikin aja juga apa aja. Oke, bikin apa aja. Nanti mau bikin apa lagi nih Tante Bos? Boleh kasih bocoran, ada yang mau dibikin nggak? Bikin aja gue, yang ada peluang gue bikin selama masih bisa. Ada nggak yang mau dibikin? Entah skincare atau apa, taman kanak-kanak. Karena tadi lu random banget Tante Bos, bisa tahu-tahu bikin ternak lele, tahu-tahu bikin salad. Ya kerupuk salad, ya. Iya kerupuk. Gue pernah mau bikin warteg loh.
Apa warteg franchise atau enggak, warteg satu aja sebiji gitu? Ya hampir gue mau bikin warteg. Jadi di rumah gue tuh ada space kosong kan, pagernya panjang banget tuh. Iya itu gue tahu pagernya. Terus kayak pojoknya bisa bikin warteg tuh. Jadi karyawan pada makan di situ ya? Iya. Bisa ngutang gitu ya? Iya, terus jadi tuh uangnya muter-muter ke gue lagi gitu. Gue pernah bikin warteg tuh. Gitu. Aduh, oke nih. Kita mau bahas ini kan. Kayak Tante Bos lagi sering banget posting tentang iCrypto ID. Itu apa sih? Itu iCrypto itu salah satu bisnis gue sama partner tentang mining. Oke. Karena banyak banget scam kan, gitu. Gue baru tahu setelah viral itu banyak banget scam di mining. Banyak banget yang manfaatin. Scam itu penipu lah ya, biar scam itu banyak penipuan di mining. Penipuan macam-macam penipuannya. Yang parahnya lagi mereka tuh nggak tahu. Mereka nggak tahu kalau lagi ditipu. Kalau ditipu. Gitu. Jadi tujuan iCrypto ID ini untuk kasih knowledge supaya nama si mining ini nggak jelek, gitu. Benar. Karena banyak banget orang mining tuh rugi lah, apalah, sebenarnya enggak. Kalau pertama dia tahu manajemennya dan dia tahu ilmunya. Dia rugi kalau dia ditipu sama si teknisi. Itu ada kawan gue ditipu sama teknisi. Si teknisinya punya e-walletnya 2 yang dimasukin ke e-wallet dia. Iya. Jadi dia nggak punya mesin, nggak bayar listrik, dia punya pendapatan. Wah keren, Dan dia nggak tahu. Dan dia nggak tahu lagi ditipu. Dia nggak tahu udah ditipu. Terus dia datang ngelihat ini tembok pink ini punya lu ya, gitu yang gue viral. Oh oke. Ya. Dia datang terus bilang VGA lu apa high end gini. Terus prediksi kita dapat segini. Enggak, gue dapat segini. Oh, lu ditipu, fix gitu. Jadi tim gue datang ke sana 1 jam selesai. Makanya iCrypto ID ini untuk membersihkan nama mining ini atau buat para miners yang mau jadi miners. Ya. Supaya ya ini bukan penipuan, ini beneran. Ini beneran bisnis gitu loh. Tapi emang iya sih, kan gue juga punya satu di rumah kan. Belinya sama Tante Bos juga tuh. Ya. Yang 200 juta spek ya. Enggak, nanti lihat Instastory gue ya.Gue kasih lihat saldo gue, berarti ini udah jalan. Ini udah masuk 2 bulan kedua, jalan ketiga. Itu udah dapat 23-24 jutaan Tante Bos. Itu aja kan pertamanya walletnya pakai teknisi gue. Iya benar. Berapa 2 minggu apa seminggu ya? Berapa lama gitu. Kan. Masih ada di sana gitu ya? Iya, gak dipindahin sama dia. Belum dipindahin. Ya udah nggak apa-apa lah buat uang jajan dia. Iya, buat uang jajannya nggak masalah. Tapi itu aja gue bulan kedua. Berarti ntar mungkin 3 bulan udah 36 jutaan. Dan itu beneran guys, duitnya nggak bohongan. Itu ada di exchange kita masukin ke Indodax ya. Itu bisa kita ambil. Nanti kalian lihat Instastory gue. Nah itu gue punya satu. Tante Bos tuh lihat aja tuh. Masih dikit. Hitung diri lah. Pokoknya hitung sendiri ya. Berapa tuh totalnya ya. Sekarang kita mau masuk ke babak terakhir Tante Bos. Tadi babak 1 kita udah perkenalan. Babak 2 kita udah ngomong tentang ternak lele. Tentang jualan salah segala macam ya. Nah intinya conclusion ini kayak sebenarnya penting gak sih? Bukan wanita doang sih. Seluruh kalangan ini tahu tentang cryptocurrency ini penting gak sih? Atau memang ini nantinya akan jadi sesuatu yang hype terus nanti turun aja atau gimana? Menurut Tante Bos tuh apa nih? Kalau menurut gue sih ini tuh benar-benar momen masa transisi ya, kripto dan blockchain. Jadi kayak kita udah nggak bisa tutup mata lagi deh. Minimal kalau nggak belajar minimal tahu lah ya. Tahu. Ibaratnya minimal. Orang kita tuh mau naik kapal ya minimal lu di buntut-buntutnya lah. Ya tahu dikit lah ya jurusannya kemana gitu. Naik kapal apa nggak masalah gitu ya. Atau enggak kita di dalam suatu stadion pertandingan ini orang-orang yang udah ngerti blockchain, kripto dan lain-lain tuh udah ini kan, udah fight gitu. Nah, yang minimal lu di dalam stadion aja deh. Iya, ngeliatin deh siapa ini gitu ya gitu benar-benar. Daripada lu yang jauh banget di stadion lo nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya, soalnya kayak dulu era internet baru muncul kan, kita masih umur berapa ya itu ya? Masih SMA lah Tante Bos, kan kita seumuran nih, seangkatan kita. Itu kita kan nggak nyangka ya. Internet bakal sepengaruh ini untuk hidup orang-orang. Sama mungkin menurut gue blockchain, kripto dan lain-lain tuh bakal kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih simpelnya, blockchain atau cryptocurrency adalah uang digital gitu. Mata uang digital tersendiri. Jadi Bitcoin, Ethereum itu mata uang digital sendiri gitu. Jadi ini adalah masa transisi, kesimpulan dari Tante Bos, masa transisi dan tepat untuk saatnya belajar tentang blockchain atau cryptocurrency sebelum banyak orang yang makin tahu lagi ya. Ya, dan cepat-cepat ambil posisi. Cepat-cepat ambil posisi. Pertanyaan terakhir nih dari gue nih Tante Bos di podcast Kurang Paham ini. Sampai kapan mau nahan? Sampai kapan mau jadi tim
Tahan tim hold ya, sampai jadi holder. Sampai kapan? Karena kalau nggak ada mau naik nunggu harga sampai ini nggak ada batas ya, sampai kapan? Ya sebenarnya gue juga kadang jual juga sih tipis-tipis ya, tipis-tipis gitu. Tapi ada rencana semua mungkin ETH-nya atau apa jual semua gitu, ada rencana? Belum, karena kan gue ada bisnis sama partner berkaitan dengan blockchain, belum semua belum. Jadi tahan aja. Iya. Jadi tahan sampai kapanpun itu nggak tahu. Tahan sampai kapan tuh nggak tahu. Ada perhitungan, ada prinsip kita. Oh sampai sini deh kayaknya gitu. Oke, itu kayaknya. Kayak ETC, gue punya prinsip kayaknya sampai di 3 juta, 2 juta 400. Nah ini terakhir nih. Berarti ETC dari kapan? Gue itu main nambang dong, bukan beli kan? Beli apa nambang? Nambang ETC dari 75.000. Sekarang? Ya sekarang kayak 800. Ya. Gue nggak cek sih main itu nggak. Biarin aja ya. Ya biarin aja. Jadi pengen tutup ETC atau jual di 3.900.000. 3 jutaan lah. 3 jutaan lah. Kisaran segitu. Tapi lihat nanti ketika dia 3 juta tahunnya masih bisa naik 5 juta ya dia tahan dulu, aja, tahan lagi. Tim tahan sejati. Oke, kurang paham episode kali ini kayaknya udah cukup bersama Tante Boss. Terima kasih udah main-main Tante Boss. Semoga sukses kriptonya, TikToknya, IG-nya follower tambah banyak ya. Ini ke kantor 100 gak bagi-bagi dolar lagi.